Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan fi wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, kajian yang mendalami perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah tanggal 5 September insyaallah itu adalah hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk cinta kepada beliau, salah satunya adalah kita membaca biografi beliau dan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kajian sirah kita sampai ke perjuangan Nabi dalam berdakwah yang menghadapi tantangan yang luar biasa. Kemarin kita sudah sampaikan tantangan-tantangan secara eksternal, bagaimana mereka orang-orang kafir Quraisy ini berusaha untuk memadamkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, pada pertemuan kali ini, untuk melengkapi materi kemarin, saya akan menjelaskan bagaimana gangguan-gangguan itu tidak hanya bersifat eksternal, tapi internal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya Nabi itu mutung, putus asa, atau ngambek begitu ya. Jadi banyak nanti akan kita pelajari dan kita jelaskan bagaimana gangguan demi gangguan, ujian demi ujian senantiasa silih berganti menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini satu persoalan yang mereka harus lakukan adalah mereka harus menyerang pribadi Nabi. Jadi seakan-akan gelar kehormatan yang beliau dapatkan ketika masih muda itu sudah tidak dianggap lagi. Dan ini persoalannya hanya karena Nabi menyampaikan tauhid yang benar kepada orang-orang Arab pada saat itu. Sehingga gelar Al-Amin, orang yang terbaik di antara kami, orang yang tidak pernah berkata dusta di antara kami, itu seakan-akan sudah tidak ada. Itu saja dibalikkan oleh mereka itu ya. Itu saja dimentahkan oleh mereka. Padahal secara track record luar biasa, track record Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 tahun Nabi bermuamalah dengan mereka. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan dan yang lain. Karena Nabi sangat menjaga kejujuran. Nabi itu apa adanya,
suka menolong orang, ya, suka mengkafil atau menanggung beban orang lain. Tapi ketika Nabi berdakwah, mendakwakan Islam di masa fase dakwah secara terang-terangan, maka ini yang kemudian mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari keluarga Nabi sampai ke orang-orang di luar keluarga, itu berusaha untuk menjatuhkan kemuliaan Nabi SAW. Satu, mereka, nanti kita akan banyak jelaskan ya, menyerang Nabi dengan apa? Dengan memutuskan hubungan perbesanan. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak, cerai itu kan sesuatu yang tidak enak ya. Sesuatu yang membuat kita sebagai orang tua itu kepikiran gitu. Lah ini diceraikannya bukan karena persoalan-persoalan yang terkait dengan ekonomi, tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagainya. Karena gara-gara dia adalah anak dari Muhammad dan Muhammad adalah orang yang mendakwahkan Islam. Hanya itu saja. Sehingga Ummu Jamil, ya, istri dari Abu Lahab itu menyuruh anaknya, memaksa anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah untuk diceraikan. Bayangkan, ya, Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum, dan mereka berdua adalah putri-putri Nabi SAW. Pastinya sebagai orang tua, ya Allah, ya. Jadi ujian demi ujian di keluarga, Nabi harus merasakan bagaimana pahitnya berumah tangga yang akhirnya terjadi perceraian. Ya. Karena Ummu Jamil ini memaksa, nggih, Bapak Ibu sekalian, memaksa. Yen kowe ora nyerekke bojomu, aja celok aku ibumu, ngono nggih. Ya. La tad'uni umman, jangan kau panggil aku ibu kalau kamu belum menceraikan anaknya Muhammad. Jadi berat, mau nggak mau akhirnya ikut dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ya. Itu persoalan yang sangat pelik. Dua-duanya lagi, bayangkan. Ya, dua-duanya lagi. Satu saja sampun kepikiran nggih, Pak, apalagi niki kalih. Apalagi ini dua orang putri Nabi SAW. Tapi begitulah, Allah punya skenario, Allah punya rencana yang lebih baiknya. Dan kelak putri-putri Nabi ini akan dinikahkan dengan seorang sahabat yang mulia yang bernama Utsman bin Affan. Ya, dinikahkan dengan Ruqayyah dulu, kemudian Ruqayyah wafat, kemudian nanti dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ya. Sehingga Utsman bin Affan memiliki julukan Dzun-Nuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Dan ketika Ummu Kulsum meninggal, wafat, maka Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya punya anak perempuan, maka aku akan nikahkan lagi dengan kamu, wahai Utsman. Nah, karena anak terakhir Fatimah, wis duwe bojo, ya ora mungkin ya. Kan nggak mungkin ya. Itu polemik sekali ya, polemik sekali. Berat. Ya. Yang sudah berumah tangga pasti paham nggih, apalagi yang sudah mantu itu sudah paham ya. Kemarin saya dicurhati ada seorang keluarga yang anaknya mau cerai gitu. Itu kepikirannya luar biasa gitu. Nah, ini sudah Nabi totalitas dalam berdakwah diuji dengan anaknya yang kemudian diceraikan oleh suaminya
yang bernama Utbah dan Utaibah, anak daripada Abu Lahab. Kemudian yang berikutnya, memberikan stigma buruk, ya, memberikan narasi-narasi negatif, ya. Seperti al-muzammam, al-majnun, al-kahin, as-sahir. Ya, jadi itu bukan hal yang baru ketika di negara kita ini orang-orang yang baik kadang-kadang malah dituduh yang tidak-tidak. Dan itu terjadi di area politik, sehingga muncul istilah kadrun, kadal gurun. Terus apalagi munculnya istilah-istilah apa Pak? Istilah kadrun, terus istilah apa? Yang lain ya. Pokoknya macam-macam lah istilah-istilah seperti itu supaya orang antipati dengan orang yang dituduhkan, orang yang disematkan gelar-gelar stigma-stigma buruk. Makanya nanti kalau kita baca lebih dalam itu, orang-orang Quraisy itu takut sekali ketika ada orang yang datang dari luar, datang ke Mekah, langsung ketemu Nabi SAW. Maka mereka mencoba untuk membangun narasi, membangun opini, dan itu disebarkan di media sosial kalau sekarang gitu ya, di media massa, di televisi dan sebagainya. Mereka memasifkan opini-opini itu supaya mereka tidak bisa atau tidak mau berjaga jarak dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah ketemu dengan Nabi Muhammad, itu secara otomatis, ya, secara otomatis itu pasti terpikat. Nabi itu kalau ngomong itu luar biasa, menyihir, omongannya itu benar-benar masuk ke dalam hati mereka. Yang belum kenal pastinya, itu tertarik sekali. Banyak orang yang akhirnya dengan ngobrol Nabi masuk Islam. Orang cuma ketemu sebentar masuk Islam, itu banyak sekali. Kenapa? Karena Nabi itu orang yang satu karismatik dan mengikuti gaya yang diajak bicara. Kalau bersama orang Badui nanti seperti apa? Kalau dia sama orang bangsawan seperti apa? Nabi bisa menyesuaikan. Jadi bahasanya itu masuk ke semua lini. Gitu ya. Kalau berbicara dengan bangsawan, maka Nabi seakan-akan sebagai seorang bangsawan. Dia ngomongnya elit, gitu ya. Tapi ketika beliau bicara dengan orang-orang bawahan, rakyat biasa, masyarakat biasa, Nabi juga akan menyesuaikan bahasa mereka. Ini yang kalau kita mau membaca di dalam riwayat-riwayat itu akan kita banyak dapatkan bagaimana serangan demi serangan itu diberikan dan dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selain tadi Nabi dicaci maki, diolok-olok, dibuat stigma negatif, ada yang lebih dari itu. Jadi tidak hanya verbal, tapi juga sudah kekerasan fisik. Ya. Jadi kalau di negara kita sudah masuk ke ADR, sudah masuk kekerasan nih ya, sudah masuk delik kekerasan, sehingga bisa dilaporkan. Bayangkan jamaah sekalian, bayangkan dan renungkan ya dalam kehidupan kita sekali saja, bagaimana perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam itu bertubi-tubi itu ujiannya itu. Sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan enjoy dalam menjalankan ibadah itu perjuangan Nabi yang berdarah-darah. Perjuangan Nabi yang berjibaku totalitas. Dan kita sebagai umatnya
sekarang di masa ini mendapatkan kebaikan dari itu. Yang mana Nabi harus banyak menghadapi ujian dan cobaan. Nabi SAW dipermalukan di depan umum dengan menaruh kotoran di atas punggung Nabi SAW ketika sholat. Itu disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika lagi sholat seperti itu, Abu Jahal itu membawa kotoran dan ditaruh di punggung Nabi SAW. Ya. Maka yang membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di pundak Nabi adalah Fatimah saat itu. Ya. Kan ibaratnya ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang dimuliakan oleh orang-orang yang menjadi pengikutnya, maka yang seperti itu kan kalau bahasa kita kan harga dirinya jatuh gitu. Ya, dikuyo-kuyo gitu nggih berarti ya, dikuyo-kuyo. Diintimidasi ya. Kemudian Nabi SAW pernah dicekik dengan kain ketika sholat. Ya. Dipukuli hingga pingsan, dilempari batu ketika pas di Taif itu sampai pingsan bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah. Itu disebutkan dalam kitab Musnad Al-Bazzar, juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dipukuli hingga berdarah, disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad. Dan upaya Abu Jahal membunuh Nabi SAW. Ya. Upaya Abu Jahal menginjak leher Nabi disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Ada keterangan seperti itu. Kalau kita membaca surat Al-Alaq, hadirin sekalian, itu nanti ada peristiwa Abu Jahal ini.